Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya berdoa setiap Anda semua dalam keadaan baik, Anda dalam keadaan sehat, dan tentunya Anda semuanya dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Senang kita bisa bersama-sama di small group kita kali ini. Saya tahu beberapa di antara saudara mungkin baru pulang kerja, baru tutup toko, bahkan mungkin Anda baru saja melepaskan rasa lelah penat saudara setelah seharian kita bekerja, dan Anda masih mau hadir di small group ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Saya mengapresiasi setiap pengorbanan saudara, dan saya percaya seperti janji Tuhan, setiap pengorbanan kita bagi pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin, saudaraku. Amin. Sore hari ini kita akan memulai small group kita, dan kita akan bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Semua siap untuk menyembah Tuhan? Mari semua yang siap untuk menyembah Tuhan, bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian kita bersama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sama-sama katakan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan bersama-sama, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang
layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan segenap hati kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan katakan kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari dengan sorak-sorai yang dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembah. Mari dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau hadir. Mari jamah semua kami Tuhan, jamah semua kami Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami boleh menikmati kesegaran daripada Tuhan. Kami boleh menikmati Roh-Mu menjamah kami. Air yang hidup mengalir di tengah-tengah kami. Sungai kehidupan itu mengalir di tempat ini Tuhan. Mengalir dalam kami. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah, kami menyembah. Mari semuanya menyembah, mari semua menyembah, mari semua menyembah, semua menyembah, semua menyembah, semua menyembah, semua menikmati hadirat-Nya, hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Tuhan, Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Kami mengagumi Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah biarkan kami. Bahkan di saat kami berada di titik terendah dalam kehidupan kami, Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan. Engkau memberi kekuatan, Engkau menopang kami.
Bahkan ketika kami jatuh Tuhan, Engkau hadir dan Engkau mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, izinkan saat ini biar hatimu dijamah oleh Roh Kudus. Biarkan saat ini Roh Kudus boleh menjamahmu. Kuasanya boleh mengubah seluruh keadaanmu, terlebih pikiranmu. Kau boleh serahkan dalam tangan Tuhan. Biar pikiranmu diliputi dengan pikiran Kristus yang sanggup mengubahkan setiap keadaanmu, yang mempercayai bahwa Tuhan itu maha kuasa, yang mempercayai bahwa kuasanya dahsyat, tidak pernah berubah. Dan firman Tuhan berkata Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Percaya hari ini, kuasanya sama, dia tetap sama. Dia punya kemampuan untuk menolong saudara. Dia sanggup untuk mengubah hidupmu. Dia sanggup untuk mengubah keadaanmu. Percaya, 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 percayalah, percayalah. Katakan sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sekali lagi bersama-sama kita berkata, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat kembali buat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kau Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, saya percaya Dia hadir. Saya percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Oh, mari semuanya tetap di dalam hadirat Tuhan. Saya merasakan Dia hadir, saya merasakan Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Kau hadir,
nikmati Tuhan, nikmati kuasa-Nya, nikmati hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau jamah semua kami di tempat ini. Yang lemah mendapat kekuatan daripada-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang lemah kuat. Semua menyembah. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kau boleh hadir di tengah-tengah kami. Kau boleh hadir bersama-sama dengan kami di small group ini. Biarlah small group kami hari ini boleh memberikan kelegaan, memberi jamahan. Small group kami hari ini menjadi jawaban bagi kami. Ada kepuasan roh yang kami terima daripada Tuhan. Amin. Setelah kami meninggalkan semua kesibukan kami, kepenatan kami, ya sekarang kami mendapatkan sebuah kepuasan di dalam roh. Roh kami dipuaskan, jiwa kami dipuaskan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama mendengar firman. Berbicaralah kepada setiap kami dan puaskan kami lewat firman yang akan kami dengar. Bersihkan bila ada yang kotor dalam hidup kami. Pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu mengalir buat kami. Pewahyuan yang baru turun bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan. Biarlah kiranya penyembahan kita hari ini boleh memuaskan setiap dahaga saudara. Amin saudaraku. Nah mari siapkan hati kita. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Tema untuk small group kita hari ini adalah memeriksa kondisi rohani. Kenapa kita mesti memeriksa kondisi rohani kita? Di minggu yang lalu saya sudah bagikan sedikit mengenai hal ini. Karena yang pertama, roh kita itu bisa mati. Bilang sekali lagi, roh saya bisa mati. 2, 3, roh saya bisa mati. Ya. Dan yang kedua, roh kita itu bisa sombong. Nah, sebagai akibat dari kesombongan adalah kejatuhan. Nah, kalau kita mengalami kejatuhan, tentu saja kita akan mengalami kehancuran dalam roh. Nah, kalau roh kita ini hancur, maka dampaknya itu di kehidupan nyata kita. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu memeriksa kondisi rohani kita. Apa pentingnya kita mempelajari pelajaran ini? Yaitu supaya kita ini punya kepastian tentang keadaan roh. Ketika roh kita baik, roh kita kondisinya oke, roh kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga
kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu memeriksa kondisi rohani kita? Alkitab mencatat bahwa suatu saat ada satu hari yang disebut dengan hari Yesus Kristus menyatakan diri. Saat ini kita mempercayai Tuhan dalam iman. Tapi satu kali ada hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Nah, pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya, disitulah masa di mana ujian kemurnian itu akan dilakukan. Hari ini Anda ikut Tuhan, bebas. Lakukan apa saja bebas. Murni, tulus, serius, main-main, setengah serius ikut Tuhan, silahkan. Tapi ingatlah bahwa satu hari kita akan bertemu dengan hari Tuhan Yesus Kristus menyatakan diri. Disitulah ujian kemurnian itu akan dilakukan. Dan Alkitab berkata, ujian kemurnian itu dilakukan dengan api. Tentu saja api ini menghanguskan. Menghanguskan apa? Yang enggak benar. Menghanguskan yang tidak lurus. Menghanguskan yang tidak serius. Tapi yang kedua, kenapa kita perlu memeriksa kondisi rohani kita? Kalau saudara hari ini periksa kondisi roh saudara, kita bukan hanya periksa kondisi fisik, kondisi jasmani, tapi kita juga mau periksa kondisi rohani kita. Ketika hari Tuhan Yesus Kristus menyatakan diri itu tiba dan engkau diuji, maka api itu tidak menghanguskan saudara. Justru api itu akan membuat atau memunculkan puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Saudara akan dipuji. Saudara akan dipuji oleh Tuhan. Wah, hebat. Luar biasa. Baik sekali perbuatanmu. Itu seperti kita ketika melihat ada satu benda yang utuh ketika reruntuhan dari kebakaran sebuah rumah itu terjadi. Habis kebakaran, semuanya habis, puing-puing dibuka, lalu ketemulah satu benda yang lolos daripada api. Kita berkata luar biasa, dipuji. Nah, saudara dan saya kelak akan berjumpa dengan Tuhan ketika Dia menyatakan diri. Yang kedua, ketika saudara lolos atau saudara memiliki kondisi rohani yang baik pada waktu Tuhan menyatakan diri, yang kedua, kau terima kemuliaan. Tadi yang pertama puji-pujian, yang kedua terima kemuliaan. Dan yang ketiga, saudara dan saya bukan hanya dapat kemuliaan, tapi saudara dan saya akan mendapat kehormatan. Makanya firman Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Yuk, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu itu. Ini kehormatan. Anda diundang masuk, Anda diajak masuk dalam kemuliaan, Anda diajak masuk nikmati sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, kita penting untuk hari ini, belajar hari ini, supaya kita mendapat pujian, hormat, kemuliaan. Dan kita enggak ditolak pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. 1 Korintus 9 ayat 27 berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Saudara, karena itu kita perlu untuk latih diri. Latih baca firman, latih berdoa, latih hidup dalam penyembahan, latih setia di small group. Ya, Alkitab berkata ini latihan. Kalau Anda tidak melatih dari sejak muda, sejak dari sekarang,
saudara nanti tua akan terbentuk sebagai seseorang yang tidak punya kualitas dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, penting bagi kita hari ini, latihlah dirimu supaya engkau memiliki kondisi rohani yang baik. Amin. Saya tidak akan perpanjangkan materi hari ini, tapi satu hal yang saya mau pesankan di akhir dari materi ini adalah, satu kali kelak ada hari yang disebut dengan hari Tuhan Yesus menyatakan diri. Pada saat itu Anda dan saya akan diuji bagaimana kondisi rohani kita. Apakah kondisi rohanimu tahan uji? Kalau engkau tahan uji, engkau akan mendapat puji-pujian. Kalau engkau tahan uji, engkau akan menerima kemuliaan. Dan kalau engkau tahan uji, Alkitab berkata, engkau akan menerima kehormatan. Kita disejajarkan, kita disandingkan, kita duduk bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Amin, saudaraku. Doa saya, setiap Anda cek kondisi rohanimu. Mari cek, apakah engkau sungguh-sungguh seorang anak Tuhan yang tahan uji. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar bahwa kami harus memeriksa kondisi rohani kami. Sebab kami sadar akan ada satu hari di mana Tuhan akan menyatakan diri-Mu bagi kami. Saat itulah kemurnian hati, kemurnian iman, kemurnian segala sesuatu yang ada pada kami itu diuji, ditempa, dibentuk. Bahkan Alkitab berkata, kemurniannya diuji dengan api yang tentu saja akan menghanguskan, untuk melihat seberapa kokoh, seberapa berkualitas hasil pengiringan kami kepada Tuhan. Karena itu, kami perlu belajar hari ini dari firman-Mu. Kami mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh. Kami mau memeriksa terus kondisi rohani kami, supaya kelak ketika Engkau datang, kami gak malu, tapi kami justru mendapat pujian, mendapat kemuliaan, dan mendapat kehormatan. Oleh karena itu, kami perlu melatih diri kami sejak sekarang ini untuk serius, belajar menyembah, belajar membaca firman, belajar bersekutu, belajar melakukan seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati sharing kami sebentar, biar kami semua diberkati lewat pesan, lewat sharing, lewat berkat yang dibagikan oleh saudara kami yang lain. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekarang kita ada di akhir dari materi ini. Saya berikan kesempatan bagi setiap saudara untuk boleh membagikan pesan Tuhan yang saudara dapatkan dari pelajaran hari ini. Saya berdoa setiap saudara boleh menikmati akan firman Tuhan ini dan boleh membagikan kepada anggota yang lain. Yang pertama, apa berkat yang saudara dapatkan dari materi hari ini? Yang kedua, apa komitmen saudara? Apa keputusan saudara setelah saudara mengikuti pelajaran ini? Kiranya Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom dan sampai jumpa. Tuhan berkati.